Shalom, saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali bersama saya, Romo Irfantinus Tarigan, dalam renungan kitab suci kita hari ini, hari Senin, tanggal 17 Juni 2024. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan ke-11. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Saudara-saudariku yang terkasih, dunia perjanjian lama mengenal dan mengaplikasikan hukum pembalasan, lex talionis, demikian disebut dalam bahasa Latin. Barangkali kita yang mendengar saat ini, hukum pembalasan ini sedemikian mengerikan, terdengar sedemikian mencengangkan, dan mungkin terasa tidak beradab. Hanya saja, kalau kita melihat konteks dan intensinya, saudara-saudari, barangkali kita bisa lebih memahami logika di balik itu. Tujuan dari hukum pembalasan itu adalah untuk mengatur agar tidak terjadi pembalasan yang tidak proporsional, agar tidak terjadi pembalasan yang berlebihan. Dengan kata lain, lex talionis, hukum pembalasan, berfungsi sebagai sebuah mitigasi atas tindakan-tindakan pembalasan. Sangat mungkin terjadi bahwa dorongan kemarahan akan membuat seseorang membabi buta dan bertindak melampaui yang sewajarnya. Hal ini bisa jadi akan menimbulkan pembalasan dendam berulang, sehingga pada akhirnya damai tidak akan pernah terjadi. Dan karena itulah hukum pembalasan, mitigasi atas pembalasan perlu diatur di dalam perjanjian lama. Yesus sendiri pada hari ini menyampaikan kepada kita sebuah pengajaran dan jalan hidup yang melampaui logika lex talionis itu, yang melampaui logika hukum pembalasan itu. Yesus mengerti bahwa satu kejahatan hanya akan melahirkan kejahatan yang lain. Yesus mengerti bahwa kebaikan tidak akan lahir dari kejahatan. Yesus paham bahwa ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, hanya akan menjebak manusia dan peradaban manusia ke dalam sebuah spiral kejahatan yang tidak berkesudahan. Tentu saja membalas kejahatan dengan kebaikan sering sekali sedikit mirip dengan tindakan melompat ke tengah-tengah sebuah perkelahian untuk menghentikan 2 orang yang sedang berkelahi itu. Ada resiko Anda terluka, ada resiko Anda disalahpahami oleh kedua belah pihak. Yesus menciptakan hukum kasih untuk menggantikan hukum pembalasan. Yesus mempromosikan jalan dan visi hidup, yakni untuk melawan kejahatan dengan kebaikan. Tentu saja kebaikan yang dimaksudkan Yesus bukanlah sebuah kebaikan pasif, bukanlah sebuah kebaikan tidak sadar, atau sebuah kebaikan yang berarti kebodohan. Bukan demikian. Saudara-saudari, Anda tentu ingat peristiwa sebelum penyaliban Yesus itu. Ada seorang penjaga yang menampar wajahnya. Yesus tidak balas menampar atau menanggapinya dengan kata-kata kasar. Tetapi juga kita tahu bahwa Yesus tidak memberikan pipinya yang sebelah lagi untuk ditampar. Yesus menatap orang yang menamparnya dengan tajam dan mengajukan pertanyaan serius kepadanya. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?
Itu dituliskan dalam Yohanes 18 ayat 23. Saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang Kristen tidak dipanggil untuk menjadi orang yang selalu mengalah, tidak dipanggil untuk selalu memposisikan diri pada situasi lemah, atau untuk menjadi orang yang semacam alas kaki untuk dipijak oleh semua orang. Yesus juga tidak mengajak kita untuk angkat senjata secara agresif. Yesus hidup secara bermartabat dan tidak menyerah pada kekejaman. Tapi dia tahu bagaimana mempertahankan diri tanpa membalas dendam. Dia tahu bagaimana mempertahankan diri tanpa berkata-kata kasar dan agresif. Itu yang perlu kita tiru dalam relasi kita dalam hidup keseharian. Saudara-saudariku, sifat alamiah kita sebagai manusia memang cenderung berjalan dalam logika aksi-reaksi. Tidak mudah untuk membebaskan diri dari mekanisme aksi-reaksi tersebut. Kamu jual, aku beli. Demikian dikatakan orang. Tapi saudara-saudari, yang pada kenyataannya, hal ini bukan membebaskan, tetapi malahan membuat kita terjebak dalam tindakan reaktif tidak berkesudahan. Logikanya demikian. Jika seseorang berperilaku baik, saya pun berperilaku baik. Jika ia berperilaku buruk, saya pun berperilaku buruk. Namun pertanyaan yang muncul adalah, siapakah saya kalau begitu? Siapakah saya sebenarnya kalau saya hanya bereaksi ketika orang memberikan aksi? Apakah saya hanya bisa menjadi cermin dari orang-orang di depan saya? Apakah saya hanya bisa menjadi cermin aksi atas reaksi yang diberikan orang atau sebaliknya? Apakah saya hanya bisa bertindak dalam pola aksi-reaksi? Tidak bisakah saya atau Anda bertindak melampaui aksi-reaksi tersebut? Saudara-saudari, dalam konteks kecenderungan manusia yang seperti itulah Injil hari ini sungguh memberikan sebuah arah menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Yesus mau membawa manusia ke sebuah horizon, ke sebuah wawasan, ke suatu hal yang melampaui kecenderungan aksi-reaksi yang spontan itu. Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Sebuah aksi tidak ditanggapi dengan reaksi yang sering menjadi lazim dalam kecenderungan manusia. Yesus mau memutus tali kelaziman itu dan mengangkat kita pada level yang lebih tinggi. Saudara-saudariku yang terkasih, memberikan pipi yang lain untuk ditampar bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda pembebasan. Hanya mereka yang memiliki keberanian untuk tidak masuk dalam pola aksi-reaksi, tetapi melakukan hal yang sebaliknya, yang dapat menyebut diri mereka benar-benar bebas. Hanya mereka yang memiliki keberanian untuk tidak masuk dalam pola aksi-reaksi, tetapi melakukan yang sebaliknya, yang dapat menyebut diri mereka benar-benar bebas. Orang yang merdeka bukanlah terutama orang yang memiliki kekuatan untuk membela diri, tetapi orang yang meskipun memiliki kekuatan untuk membela diri, memutuskan untuk menerapkan kebijakan yang sama sekali berbeda. Tuhan memberkati kita. Amin.